Kebayang nggak sih gimana ceritanya sebuah pertanyaan simpel soal wadah minum, kayak tempayan dari tanah liat ini, ternyata bisa ngebuka sebuah ajaran yang dalam banget tentang tujuan hidup kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal lihat gimana sebuah benda sehari-hari justru jadi kunci buat memahami jalan menuju surga. Jadi ini nih pertanyaan utamanya. Emang kedengerannya agak aneh ya, tapi percaya deh, di balik pertanyaan ini ada sebuah kisah yang luar biasa soal kebijaksanaan, soal prioritas, dan yang paling penting, soal pelajaran ini. Bahwa esensi dari sebuah ajaran itu jauh lebih penting daripada sekedar bentuk luarnya. Cerita kita ini dimulai dari sudut pandang seorang saksi mata, namanya Abu Jamroh. Coba deh bayangin suasananya. Dia ini berdiri di tengah keramaian. Tugasnya jadi semacam jembatan antara orang-orang awam dan salah satu ulama paling cerdas di zaman itu, Ibnu Abbas. Jadi, ini bukan kayak kuliah yang kaku ya, tapi sebuah majelis ilmu yang hidup yang isinya penuh tanya jawab. Nah, pas lagi seru-serunya, muncullah satu pertanyaan yang kelihatannya sepele banget. Tapi Ibnu Abbas nggak ngasih jawaban yang singkat. Sebaliknya, beliau justru ngebawa semua orang yang ada di situ masuk ke dalam sebuah kisah yang jauh lebih besar. Sebuah kisah dari masa lalu yang ternyata bakal ngejawab semuanya. Jadi ada seorang wanita nih, nanya sesuatu yang praktis banget. Boleh nggak dia bikin nabis, itu semacam minuman rendaman kurma, di dalam sebuah tempayan tanah liat? Pertanyaan yang kelihatannya biasa aja ini, ternyata jadi pemicunya. Dan cara Ibnu Abbas menjawabnya, wah ini jenius banget. Ibnu Abbas nggak langsung jawab, tapi ngajak kita mundur ke masa lalu, ke sebuah kisah tentang delegasi dari suku Abd al-Qais. Mereka ini bukan sekedar jalan-jalan biasa. Mereka adalah para pencari kebenaran yang rela menempuh perjalanan bahaya demi satu tujuan. Coba deh kita bayangin posisi mereka. Perjalanannya itu jauh banget, bahaya pula, harus ngelewatin daerah musuh. Satu-satunya waktu yang aman buat mereka lewat itu cuma di bulan-bulan suci. Jadi waktu mereka sangat terbatas. Mereka butuh jawaban yang jelas, padat, dan bisa langsung dibawa pulang untuk menyelamatkan kaumnya. Dengerin deh betapa mendesaknya permintaan mereka ini. Ini bukan pertanyaan iseng atau akademis, ini adalah permohonan buat dapat panduan praktis menuju keselamatan. Kasih kami perintah yang tegas, kata mereka, yang bisa membawa kami semua ke surga. Nah, dengar permintaan yang tulus ini, Rasulullah nggak ngasih daftar aturan yang rumit dan panjang. Beliau langsung to the point, ke jantung permasalahannya, ke fondasi dari segalanya. Dan lihat deh cara beliau ngajar, keren banget. Beliau nggak langsung ngasih jawaban. Beliau justru melempar pertanyaan, ngajak mereka mikir bareng. Kalian tahu nggak apa itu iman? Sebuah pertanyaan yang bikin mereka semua merenung lagi soal dasar keyakinan mereka. Nah, disinilah beliau ngejelasin kalau iman itu bukan cuma keyakinan di hati, tapi harus dibuktikan dengan aksi nyata. Ada 5 hal: bersaksi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan memenuhi kewajiban sosial. Inilah peta jalan yang mereka cari-cari. Jelas, ringkas, dan bisa langsung diamalkan. Oke, setelah 5 perintah utama tadi, Rasulullah kemudian ngasih 4 larangan. Dan disinilah ceritanya jadi nyambung banget sama pertanyaan si ibu di awal tadi soal tempayan tanah liat. Larangannya ini kedengerannya spesifik banget. Yuk kita lihat satu-satu. Oke, larangan yang pertama, wadah bernama ad-duba'a. Ini tuh wadah yang dibuat dari labu kering. Cukup simpel kelihatannya. Terus yang kedua, al-hantam. Nah, ini dia, tempayan hijau dari tanah liat. Mirip banget kan sama yang ditanyain si wanita di awal cerita kita tadi? Makin menarik nih. Yang ketiga, namanya al-muzafat. Ini tuh bejana apa aja yang dilapisin pakai ter atau aspal biar kedap air. Dan yang terakhir, an-nakir. Ini wadah dari batang pohon kurma yang dilubangi. Oke, jadi kita punya 4 benda, labu kering, tempayan tanah liat, bejana berlapis ter, sama batang kurma. Apa ya hubungannya? Kenapa benda-benda ini sampai dilarang? Disinilah letak kejeniusan di balik ajaran ini. Dan inilah jawabannya. Ternyata, masalahnya itu sama sekali bukan di wadahnya. Poin kuncinya adalah, semua wadah itu punya satu kesamaan. Mereka bisa mempercepat proses fermentasi. Jadi, minuman yang dibuat di dalamnya jadi cepet banget berubah jadi alkohol. Jadi larangannya bukan soal labu atau tanah liatnya, tapi tentang hasil akhirnya, minuman yang memabukkan. Ini semua tentang prinsip, bukan cuma soal bendanya.
Setelah ngasih perintah dan ngejelasin larangan, ceritanya belum selesai. Rasulullah ngasih satu instruksi terakhir yang penting banget buat delegasi itu, dan juga buat kita semua. Ini bukan cuma saran ya, tapi sebuah perintah. Hafalkan dan sampaikan. Ilmu berharga yang mereka dapat dengan susah payah itu bukan buat mereka simpan sendiri. Ada tanggung jawab besar di baliknya, yaitu kewajiban buat membagikannya ke orang lain. Dan disinilah kita balik lagi ke titik awal. Dengan cerita ini, Ibnu Abbas menjawab pertanyaan si wanita tadi dengan sempurna. Pesannya jelas banget. Yang jadi masalah itu bukan tempayanmu. Yang jadi masalah adalah apakah minuman di dalamnya itu memabukkan atau tidak. Jadi, fokuslah pada prinsip di balik aturan, bukan cuma aturannya itu sendiri. Kisah ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Sama kayak delegasi itu, kita semua ini kan penerima pesan. Jadi, pesan inti apa sih yang kita pegang erat-erat hari ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita bakal menyampaikannya kepada orang-orang di belakang kita?